Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syederalun yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Serambi Tahsin, kerjasama antara Serambi dan Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh. Perkenalkan, nama saya Naurah Adilia, salah satu alumni Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saat ini merupakan salah satu anggota tim Tahsin IKAT Aceh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas, mengkaji, dan mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Asy-Syams. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Kita mulai dari ayat pertama, wasyamsi wadduhaha. Dimulai dengan huruf waw, kemudian setelahnya ada alif lam syamsiyah, yang setelahnya ada huruf shin. Jadi alif lam syamsiyah di sini dibaca dengan dimasukkan ke huruf shin, langsung wasyamsi. Adapun huruf shin adalah salah satu huruf yang keluar dari tengah lidah, yang mana pada pengucapannya tidak ada sangkut pautnya dengan bibir kecuali dalam keadaan dhammah. Jadi hati-hati ketika membaca huruf shin, jangan sampai wasyamsi, ya. Jadi bibir kita tetap wasyamsi, ya. Kemudian ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf sin. Hukumnya adalah izhar syafawi, ya. Jadi huruf mimnya dibaca jelas. Wasyamsi dan tidak dipanjangkan. Wasyamsi wa duhaha. Waw, kemudian huruf dhad yang berharokat dhammah. Huruf dhad ini merupakan salah satu huruf yang paling tebal, ya. Paling kuat karena berkumpulnya sifat isti'la dan itbaq, yang mana terangkat pangkal lidah dan juga tertutup aula tengah lidah, maka suaranya akan sangat tebal, terutama dalam keadaan dhammah. Wa du, ya. Wa duha ha, ya. Ada dua huruf ha dan ha, ya, tapi makhrajnya berbeda. Huruf ha yang pertama keluar dari tengah tenggorokan, baru kemudian huruf ha yang keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi hati-hati jangan sampai keduanya dibaca ha ha atau menjadi ha ha. Jadi yang pertama wa duha, huruf ha yang kedua ha. Dan kedua huruf ha di sini adalah mad tabi'i, ya. Jadi dibaca dua harokat saja. Kemudian ayat yang kedua, wal qamari idza talaha. Wal waw, kemudian huruf alif lam qamariyah, kemudian setelahnya huruf qaf, ya. Wal dibaca jelas huruf lamnya, kemudian qaf. Qaf di sini berharokat fathah, ya. Apabila qaf berharokat fathah maka dia dibaca tebal, qa, ya. Wal qa ma, huruf mim setelahnya berharokat fathah. Adapun huruf mim ini adalah huruf tipis. Nah, jadi hati-hati ketika ada huruf tebal dan tipis yang bertemu dalam satu kata, jangan sampai bercampur, ya. Jadi qafnya tebalkan, wal qa, mimnya tipiskan, ma. Wal qama, jangan sampai menjadi wal qama ma, ya. Wal qama ri, ro kasroh dibaca tipis, ri. Idza, kemudian ada diza, huruf zal, setelahnya ada alif dan dalnya berharokat fathah. Di sini mad tabi'i dibaca dua harokat. Idza, kemudian talaha,
sama seperti tadi huruf lam juga mad tabi'i dibaca 2 harokat, begitu juga dengan huruf ha yang keluar dari pangkal tenggorokan, ha ya. Ayat selanjutnya, wan nahari idza jallaha. Wan naha, di sini ada huruf nun yang bertasydid, ya, jadi wajib dibaca dengung, wan nah. Kemudian huruf ha setelahnya ada alif, jadi dibaca 2 harokat, wan naha. Kemudian ada huruf ro yang berharokat kasroh, sama seperti sebelumnya, dibaca tipis ya, wan nahari. Idza sama juga mad tabi'i dibaca 2, idza. Kemudian ada jallaha, huruf jim ya. Hati-hati juga pada pengucapan huruf jim. Huruf jim ini juga salah satu huruf yang keluar dari tengah lidah. Tengah lidah dan memiliki sifat syiddah dan jahr. Jadi dia tidak ada aliran nafas dan suara. Jadi dibaca jelas ya, ja, ja. Jangan sampai ada ja, ja, ja. Ada pantulan atau suara angin yang keluar ya. Jallaha, ya. Huruf lam dibaca 2 harokat juga, ha juga seperti itu. Kemudian wallaili idza yaghshaha. Wallaili, alif lam syamsiyah bertemu dengan huruf lam, dimasukkan kepada huruf lam langsung, wallai. Kemudian ada huruf ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah, maka di sini dibaca lin ya, lembut, lunak. Wallaili. Selanjutnya ada idza, juga seperti itu dibaca mad tabi'i 2 harokat, idza. Wallaili idza yaghshaha, ya, di huruf ghain sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ghain ini dibaca tebal karena sebelumnya huruf berharokat fathah, yaw. Dan kemudian ghain ini mempunyai sifat jahar dan rokhawah ya. Jadi tidak ada aliran nafas tapi mengalir suara. Jadi jangan langsung dibaca yaghshaha, tapi alirkan dulu suaranya, yaghshaha, yaghshaha, dan jangan lupa ditebalkan. Kemudian ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha. Was-sama ya, ada huruf sin yang bertasydid. Salah satu sifat yang menonjol dari huruf sin ini adalah sifat hamas, rokhwah, dan dia juga memiliki sifat sofir ya, ada desisnya. Jadi memang agak temponya lebih panjang, was-sama, was-sama. Nah, kemudian ada huruf ma, huruf mim berharokat fathah, setelahnya ada hamzah. Nah, apabila dalam keadaan seperti ini ada huruf hamzah yang sebelumnya ada huruf mat dalam satu kata, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil ya. Maka panjangnya minimal 4 harokat, tidak boleh kurang dari 4 ya. Boleh 4, 5 atau 6. Nah, jadi kita ambil yang 4 ya. Standarnya 4. Was-samaa'i wa ma di sini juga mad tabi'i 2 harokat. Banaha ya, huruf ba, nun di sini juga mad tabi'i, begitu juga dengan huruf ha ya, dibaca dengan panjang 2 harokat. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.